Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat beribadah kepadanya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan mengkaji salah satu mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu punya banyak mukjizat, punya banyak keutamaan yang Allah berikan kepada para nabi dan rasulnya. Di antaranya adalah Isra dan Mi'raj. Sebuah peristiwa yang spesial diberikan kepada Rasulullah dalam rangka menunjukkan sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, sebagian tanda-tanda keagungan Allah, sebagian tanda-tanda hal-hal yang gaib buat kita yang diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Nah, jamaah rahimakumullah, di antara mukjizatnya itu yang termasuk yang paling utama. Kemudian ada mukjizat Al-Quran. Lalu mukjizat yang juga sebagian ulama menetapkan yang paling besar adalah akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah tidak pernah memuji nabinya karena hebatnya salatnya, puasanya dan lain sebagainya. Tapi Allah memuji nabinya itu karena akhlaknya yang mulia. Maka saya mengajak kepada kawan-kawan semua, perbaiki akhlak kita, perbaiki sikap ucap kita, karena itu salah satu yang menjadi tugas Rasulullah diutus ke muka bumi. Innama bu'istu litammima makarimal akhlak. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini dalam rangka menyempurnakan akhlak. Jadi sudah kita bahas waktu kita mengkaji tentang muhasabah, mengaudit diri kita masing-masing. Pada poin pertama, audit terhadap niat dalam setiap amal baik yang kita lakukan. Yang kedua, audit sholat kita. Yang ketiga, audit akhlak kita. Yang keempat, audit harta yang kita kumpulkan. Karena apa? Karena sesungguhnya setiap pergantian tahun berarti kita semakin dekat dengan liang kubur kita masing-masing. Jangan sampai kita pulang dalam keadaan kita belum bermuhasabah, belum mengaudit diri kita masing-masing. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian akhlak Nabi itu juga adalah mampu membelah bulan, kemudian mengeluarkan air dari celah-celah jarinya, dan semua mukjizat itu tidak bisa untuk dipamerkan, ya, bukan untuk dipamer-pamerkan. Itu mukjizat terjadinya jarang atau hanya sekali dalam seumur hidup beliau. Seperti membelah bulan hanya sekali, Isra Mi'raj hanya sekali. Jadi kalau ada ustadz kiai di Indonesia mengatakan guru saya tiap malam naik ke langit ke-7, dusta. Banyak di medsos yang bercerita hal-hal seperti itu. Guru saya itu tiap malam naik ke atas langit Mi'raj. Ya Allah, tiap malam. Nabi kita aja seumur hidupnya hanya sekali. Alangkah hebat gurunya itu. Ada lagi yang mengatakan guru saya itu baca surah Yasin dari ba'da maghrib sampai isya 9.000 kali. Wow, amazing.
Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian mukjizat beliau juga mampu mengalahkan pegulat yang paling tangguh di kota Mekah. Jadi di kota Mekah itu tiap tahun ada olimpiade gulat. Nah, ini juara bertahan bertahun-tahun, nggak ada bisa mengalahkan, Rasulullah kalahkan. Kemudian Nabi pernah mengalahkan unta yang sedang ngamuk, menundukkan unta yang sedang ngamuk. Semua orang ketakutan, ngeri, Rasulullah datang menghadapinya. Jamaah rahimakumullah, itu dan masih banyak mukjizat Nabi, itu sangat banyak. Itu merupakan ciri istimewa dari orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi utusannya. Jamaah rahimakumullah, kalau kepada manusia biasa diberikan karomah, dan karomah juga tidak bisa ditunjukkan, dipamerkan. Kalau orang dia pamer dengan kehebatan yang aneh-aneh, itu bukan merupakan karomah dari Allah, tapi itu kolaborasi dengan jin. Karena karomah tidak bisa dilakukan secara terbuka berulang-ulang untuk dipamerkan, nggak bisa. Karomah itu mungkin sekali dalam seumur hidup kita, atau itu khusus kepada mereka yang punya tingkat keimanan kepada Allah yang luar biasa, para wali-wali Allah. Dan itu bukan untuk diceritakan, hanya terkadang orang lihat dia misalnya jalan di atas air, bukan untuk pamer, ada sesuatu yang penting. Nah, jamaah rahimakumullah, malam ini kita akan membahas, mengkaji tentang mukjizat Nabi kita Isra wal Mi'raj. Dalilnya, kita meyakini bahwa peristiwa ini betul-betul terjadi. Quran surat Al-Isra ayat 1 itu diantara dalil utamanya Quran. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini dalil yang paling utamanya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi kalimatnya itu Allah yang memperjalankan hambanya. Artinya atas kekuasaan Allah memperjalankan hambanya. Nah, ini diantara keistimewaannya. Allah menyebut Nabi kita itu hambanya. Artinya Allah mengakui penghambaan Muhammad SAW kepada Rabb-nya. Kalau kita ini hanya kita yang ngaku. Nggak ada Allah menyebut kita dia hambaku, nggak ada. Kita mengaku hamba Allah. Kalau infak di masjid 10.000 hamba Allah. Tapi kalau 100.000 Haji Ahmad Junaidi, jelas ya. Nah, itu pengakuan kita. Tidak ada. Tapi Rasul Allah sebutkan, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, diakui kehambaannya, diakui penghambaannya. Kita wallahu a'lam hanya berusaha untuk supaya juga diakui sebagai hambanya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Asra atau sara artinya malam hari. Nah, jamaah rahimakumullah, dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjid Aqsa di Palestina. Jauh jaraknya ya. Sangat jauh, ribuan kilometer. Kemudian yang sekelilingnya telah Allah berkahi. Palestina itu tanah negeri yang Allah berkahi. Paling banyak Nabi itu lahir, hidup, bahkan wafatnya di Palestina. Ya, kota suci ketiga umat Islam setelah Mekah, Madinah, maka Palestina. Yang di situ ada Masjid Al-Aqsa. Nah, Allah jelaskan yang sekelilingnya telah kami berkahi. Di antara tafsirnya bahwa Palestina itu tanah keberkahan, subur, ya. Kemudian pertaniannya itu luar biasa, maju dari zaman dulu. Walaupun hari ini dikuasai oleh Israel, ya. Nah, jamaah rahimakumullah, untuk apa Allah memperjalankan hambanya Muhammad SAW ini? Untuk ditunjukkan sebagian tanda-tanda keagungan Allah, kekuasaan Allah. Untuk diperlihatkan. Ini sebagian besar tidur semua, hanya 6 orang yang nggak tidur, yang lainnya tidur, nggak apa-apa, tidur aja ya. Kalau lelah itu tidur tetap dapat pahala ya. Duduk aja dapat pahala, apalagi tidur ya, double ya.
Nah, untuk diperlihatkan sebagian tanda-tanda keagungan Allah, kekuasaan Allah. Nah, jamaah rahimakumullah, di antara riwayatnya dari Mekah ke Palestina ini Rasulullah berhenti beberapa kali ya. Jadi nggak langsung labas Mekah Palestina, enggak. Ada riwayat yang menjelaskan Nabi berhenti di kota Madinah. Lalu berhenti lagi di Bukit Tursina, tempat Musa bicara dengan Allah. Tapi dibatasi cahaya, ya nggak terlihat wajah Allah secara langsung. Kemudian berhenti lagi di Baitul Laham, Bethlehem, di tempat kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Baru sampai ke Palestina di Al-Aqsa. Nah itu kalau dalam riwayat dijelaskan itu 4 kali berhentinya. 3 kali ya. Nah kemudian jamaah rahimakumullah, kejadian peristiwa ini sebagai bentuk dalam tanda petik penghiburan kepada Rasulullah. Karena Nabi baru saja mengalami apa yang disebut dengan Amul Hazn, tahun duka cita. Tahun duka cita dengan meninggalnya istri tercinta Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Istri yang luar biasa, bangsawan, saudagar kaya kota Mekah. Memang betul beliau janda, tapi beliau umurnya beda pendapat para ulama ketika dinikahi Nabi. Sebagian mengatakan 40 tahun, sebagian mengatakan 28 tahun. Dan beliau orang kaya kota Mekah. Ya, orang kaya tentu perawatan ya, glowing lah. Kalau miskin ya ada perawatan tapi ya bedak pipa paling ya. Kalau kaya kan otomatis dia masuk skincare ya. Kalau zaman sekarang artinya. Jadi jangan bayangkan Khadijah itu maaf misalnya janda tua, orang kaya kota Mekah. Gimana nggak sedih karena Khadijah lah yang memberikan Nabi 6 orang anak. Dari Khadijah lah Nabi punya 6 orang anak. Ya, 2 laki-laki, 4 perempuan. 1 dari Maria Al-Kibati, 1 orang, Ibrahim namanya. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian pada tahun yang sama, paman yang paling melindungi dakwahnya juga Allah wafatkan. Paman ini luar biasa. 8 tahun Nabi ikut beliau, dibimbing pamannya, diajari ngembalakan kambing, diajari dagang, dicarikan istri Khadijah tadi, sampai beliau keluar dari rumah pamannya. Luar biasa. Dan tidak ada kafir Quraisy yang berani mengganggu beliau selama pamannya masih hidup. Pamannya Abu Thalib juga wafat. Maka tahun itu disebut dengan Amul Hazn, tahun duka cita. Nah, kata para ulama, dalam rangka memberikan dukungan moral kepada Nabi, dalam tanda petik menghibur Nabi SAW, maka Allah jalankan, Allah berangkatkan untuk diperlihatkan, ini loh Muhammad, Allah Tuhan semesta alam ini punya kekuasaan, punya kerajaan, punya keagungan yang tak terbatas. Min ayatina, untuk ditunjukkan, baru sebagian, enggak semuanya. Nah jamaah rahimakumullah, jadi terjadinya itu setelah wafatnya Abu Thalib dan Khadijah binti Khuwailid. Ketika beliau sedang tidur-tiduranlah di dekat Ka'bah, lalu datanglah malaikat Jibril dan ada malaikat yang lain membangunkan beliau. Kemudian beliau singkat cerita dibedah dadanya, dibersihkan jantungnya. Ini pembedahan yang kedua kalinya. Yang menjadi saksi pembedahan itu diantaranya Anas bin Malik, pembantu beliau. Aku melihat ketika Nabi membuka bajunya, bekas sayatan panjang di dadanya. Dioperasi kalau bahasa kita sekarang, tapi yang operasinya malaikat. Pertama ketika beliau masih kecil, di perkampungan Bani Sa'adah, yang ketika beliau disusui oleh Halimatus Sa'diyah sekali. Yang kedua ketika akan Isra wal Mi'raj. Maka beliau dibersihkan dari segala macam bentuk kotoran, penyakit hati dan sebagainya. Nah jamaah rahimakumullah, naik buraq. Buraq ini lebih kecil dibandingkan kuda, lebih besar dibandingkan bigol atau bagol.
Bigol itu hasil perkawinan kuda dengan keledai. Kawin silang kuda dengan keledai, hasilnya binatang mirip kuda tapi kecil, namanya bigol atau bagol sebutannya. Buruk ini lebih kecil dibandingkan kuda, lebih besar dibandingkan bigol, berwarna putih, ya, bersayap, dan wajahnya wajah kuda, ya. Jadi selama ini kalau kita lihat ada kalender buruk itu wajah perempuan, dusta itu, ya, itu pelecehan itu, ya, nggak ada itu. Dan bukan hanya Nabi yang pernah mengendarai buruk kalau kita baca dari tafsir para ulama Quran, karena sebelumnya juga termasuk Ibrahim alaihissalam ketika menjenguk anaknya Ismail di Mekah. Ibrahim kan nggak tinggal di Mekah, jauh di Mesir. Dia juga menggunakan buruk itu. Jadi ini sudah sering digunakan, tentu atas kuasa Allah. Ajamah rahimakumullah. Kalau kita lihat Ibrahim kan beberapa kali menjenguk anaknya Ismail di Mekah. Jauh ribuan kilometer, belum ada teknologi waktu itu. Kok bisa dia bolak-balik juga anaknya, termasuk kata ulama Quran juga menggunakan buruk ini. Kecepatannya hanya Allah yang tahu, ya. Nah, jamaah rahimakumullah, sebelum sampai di Palestina sudah ditunjukkan sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Di antaranya kata para ulama sejarah mengatakan Rasulullah SAW itu diperlihatkan ada seorang yang rombongan manusia yang wajahnya itu wajah binatang, kemudian berlari ke sana kemari memakan sesuatu yang sangat mengerikan, makan makanan berduri. Diperlihatkan, tanya ke Jibril, itu siapa Jibril? Itulah umatmu yang makan makanan, ngambil harta anak yatim. Nah, itu hukumannya seperti itu, ancaman hukumannya, ya. Kemudian diperlihatkan juga ada orang-orang yang disiapkan daging yang sudah matang, dimasak, harum, nikmat, lezat kelihatannya, lalu ada daging mentah busuk, tapi orang-orang itu menyerbu makan daging busuk tadi. Kata Rasulullah, Jibril, itu kenapa seperti itu? Itulah umatmu, ada yang halal di rumahnya istrinya, tapi dia menggauli wanita lain, ya, menggauli wanita yang tidak halal baginya, berzina, selingkuh, dan sebagainya. Ditunjukkan. Jadi sebelum naik ke langit nih, baru di perjalanan itu diperlihatkan gambarannya. Kemudian ada lagi orang yang nanam hari ini, panen hari ini juga. Kata Rasulullah, alangkah hebatnya mereka itu. Itulah umatmu yang suka bersedekah, berinfak. Nanam hari ini, panen hari itu juga. Nah, jamaah rahimakumullah, ada lagi orang-orang yang digunting bibir dan lidahnya dengan gunting besi. Siapa itu ya Jibril? Itulah para penyeru kebaikan, para da'i, yang dia mengajak orang kepada kebaikan sementara dia tidak melakukannya. Nah, ini ulama-ulama syuk, ya, mengajak kepada jalan Allah tapi dia sendiri enggak ke sana. Jamaah rahimakumullah. Jadi para dai itu mengerikan juga ketika dia mendakwahkan tetapi dia tidak melakukannya. Allah murka. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan? Ini masuk luas tafsir ayat ini, termasuk kita nyuruh anak kita sholat, kita nggak sholat. Allah murka itu. Nyuruh anak kita taat, kita nggak taat. Wahai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan? Amat besar kemurkaan Allah kepadamu ketika kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Nyuruh orang lain, tapi dia nggak melakukannya. Jadi ancamannya keras. Nah, jamaah rahimakumullah, masih banyak yang lain. Bagaimana perjalanan dari Mekah ke Al-Aqsa, Palestina.
Kemudian jamaah rahimahullah sampai di Palestina, di Al-Aqsa, Nabi menambatkan buruknya. Di tempat para nabi dulu juga menambatkan. Kalau kita ke sana, mudah-mudahan kita bisa ke Palestina, amin ya. Walaupun hari ini nggak dianjurkan karena sedang dikuasai oleh Israel. Ada di tempatnya itu masih dipelihara sampai sekali sini dulu tempat mereka mengikatkan tunggangannya. Ada 2 kubah sekarang, kubah yang asli yang warna perak itu. Kalau yang emas itu bukan. Itu tempat yang dipercaya Nabi berangkatnya ke langit dari situ. Kalau yang asli Nabi mimpin sholat 2 rakaat itu di kubah yang warna perak. Di bawah kubah warna perak itu, itulah masjid utamanya Al-Aqsa. Di situ Nabi mengimami seluruh para nabi dan rasul yang pernah hadir di muka bumi. Nah ini kekuasaan Allah. Apakah mereka hadir secara jasadnya atau ruhnya saja? Tapi kata Nabi, aku mengimami 124.000 orang nabi dan rasul yang pernah hadir. Karena Al-Aqsa itu muatnya sekitar 400.000 orang. Al-Aqsa itu luasnya sekelilingnya itu bisa menampung jemaah kurang lebih 400.000 orang. Nah, Nabi mimpin sholat sunnah, ada yang mengatakan sholat sunnah, ada yang mengatakan sholat malam, 2 rakaat di situ. Nah, setelah itu keluar dari situ, Nabi ditawarkan antara khomer dan susu. Saat itu khomer masih halal, belum diharamkan. Karena khomer itu minuman kesukaan orang-orang Mekah, orang Madinah juga sama. Nanti perintah mengharamkan khomer, minuman keras nanti. Waktu itu masih halal. Nabi sudah ditawarkan. Malaikat bawa nih 1 cangkir susu, 1 cangkir khomer. Nabi milih susu. Kata Jibril, "Sodaqta, engkau benar Muhammad. Engkau telah memilih sesuai dengan fitrah manusia." Karena kalau khomer itu jelas merusak akal. Walaupun waktu itu belum diharamkan. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian Nabi berangkat Mi'raj, artinya naik ke langit. Di tempat yang sekarang dibangunkan kubah warna emas. Nah, kubah warna emas, disitulah diyakini Nabi menuju ke langit. Nah, jamaah rahimakumullah, ini sesuatu yang istimewa. Karena kita pahami bersama, jarak antara bumi dengan langit pertama itu 500 tahun perjalanan. Naik kuda atau unta yang tercepat. Sudah kita bahas dulu. Langit pertama, kedua, ketiga, terus dan seterusnya. Nah, inilah kuasa Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sampai di pintu langit pertama, pintu langit itu ada pintu tertutup. Ditanya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Siapa?" "Saya Jibril." "Bersama siapa?" "Bersama Muhammad SAW." "Apakah dia telah diutus oleh Allah?" "Sudah," kata Jibril. Dibuka pintunya. Di langit pertama itulah Nabi kita bertemu dengan nenek moyang kita semua. Manusia pertama yang Allah ciptakan, Adam alaihissalam. Nah, ini kita bicara tentang keyakinan, akidah. Jangan bicara membandingkan dengan kehidupan kita hari ini. Ini kekuasaan Allah yang wajib kita yakini, yakin kejadian itu betul-betul nyata. Karena nanti setelah Nabi pulang dari Isra Mi'raj, banyak yang kembali kepada kekafiran. Ya, bahkan Abu Lahab, Abu Jahal itu tertawa bangga senang. Inilah kesempatan menghancurkan Muhammad. Kenapa? Dia cerita sesuatu yang mustahil. Kami berangkat dari Mekah dagang ke Palestina kurang lebih sebulan. Sekali jalan sebulan, pulang balik 2 bulan. Kok dia bisa hanya setengah malam nggak nyampe, sudah ke Palestina, sudah naik pula ke langit. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi ketika bicara keimanan, akidah ini guncanglah saat ketika Nabi pulang menceritakan banyak yang kembali murtad. Ya. Dan kita tahu orang yang pertama kali membenarkan peristiwa itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu gelar yang diberikan kepada Abu Bakar karena beliau itu membenarkan apa yang Nabi sampaikan. Jangankan seperti itu, kata Abu Bakar. Lebih dari itu aku percaya. Karena Nabi sejak kecil nggak pernah berdusta. Ajamah rahimakumullah. Di langit pertama dibuka berjumpa dengan Adam alaihissalam. Disambut.
Adam itu kata Rasulullah setiap melihat ke kanan dia tersenyum gembira, setiap melihat ke kiri dia bersedih menangis. Tanya ke Jibril, ya Jibril, kenapa atuk kita itu kayak gitu? Aku lihat bahasa saya ini, atuk kita itu kenapa? Kata Jibril alaihissalam, ketika Adam melihat ke kanan anak cucunya yang akan masuk surga, dia senang, dia gembira, bahagia. Tapi lihat ke kiri, anak cucu cicitnya yang masuk ke neraka, dia sedih. Jadi walau bagaimanapun nggak mungkin seorang atuk kepada cucunya tetap ada rasa sayang. Sedih ketika cucunya itu akan masuk neraka. Nah, jamaah rahimakumullah, Adam alaihissalam seperti itu. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita, ketika ada di antara anak kita nggak sesuai harapan kita, itu akan mengerem kesombongan kita. Kalau anak kita jadi orang hebat semua, kita bisa jadi sombong. Anak saya loh, 5-5-nya sarjana semua. Nah, tapi kalau ada satu aja nanti yang bermasalah, ataupun nggak jadi sarjana dan akhlaknya mungkin buruk, maka itu akan mengerem rasa sombong. Kenapa? Tuh ada juga anak saya. Itu kata para ulama hikmah, ketika Adam alaihissalam ke kanan, noleh ke kanan senyum, ke kiri bersedih. Kalau bagaimanapun itu anak cucu cicit saya, kata Adam. Nah, jamaah rahimakumullah, di langit pertama Adam mendoakan untuk kebaikan Rasulullah, kemudian naik ke langit kedua. Langit kedua bertemu dengan Isa dan Yahya. Isa dan Yahya ini kalau ditelusuri nasabnya sepupu, masih sekelip. Ketemu Nabi Isa dan Nabi Yahya, ngobrol, cerita, mendoakan Rasulullah, naik ke langit ketiga. Bertemu dengan Nabi yang ketampanannya setengah dari ketampanan manusia di muka bumi, kata Nabi. Yusuf alaihissalam. Nah, ini Yusuf ketua masjid kita, tampan juga ya. Alhamdulillah. Nah, Nabi terpana dalam tanda petik ngelihat Nabi Yusuf. Kalau dalam riwayatnya itu, ya Jibril, siapa? Nabi kan belum pernah ketemu. Siapa laki-laki ini? Alangkah tampannya. Kata Jibril, itulah Yusuf alaihissalam. Oh, Nabi Yusuf. Dalam riwayat dijelaskan Nabi Yusuf, wallahu alam, ini sahih apa enggak, memberikan setengah ketampanannya kepada Rasulullah SAW. Enggak, mana prosesnya, wallahu alam. Itu dalam riwayat dijelaskan seperti itu. Enggak harus kita percayai, gimana caranya, wallahu alam. Kemudian lanjut, ingat, kita masih ingat, dari langit pertama, dari bumi ke langit pertama 500 tahun perjalanan. Tebalnya langit pertama 500 tahun perjalanan. Langit kedua jaraknya juga sama. Sampai ke langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Nabi yang pertama kali mengenal tulisan. Jadi Nabi yang pertama kali bebas dari buta huruf itu Idris alaihissalam. Jamaah rahimakumullah. Untuk kalangan Nabi ya. Kemudian sama didoakan. Lanjut lagi, langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Harun ini orator ulung. Di antara mukjizatnya dia bisa berdebat dengan orang yang hebat bagaimanapun. Maka kata Musa alaihissalam ketika diutus oleh Allah, ya Musa, datanglah kepada Fir'aun. Adhaba ila Fir'aun. Datanglah kamu kepada Fir'aun untuk memberi nasihat. Kata Musa, ya Allah, angkatlah saudaraku. Ini saudara kandungnya Musa, Harun ini. Untuk menjadi nabi supaya bisa mendampingi aku. Karena Musa cedar, susah ngomong. Karena dulu pernah ngunyah bara api ketika dites oleh Fir'aun. Ini nabi, calon nabi yang akan menghancurkan kerajaannya atau bukan. Disiapkan satu roti, satu bara api. Atas kuasa Allah, Musa ngambil bara api dikunyahnya, maka cacat lidahnya, ngomongnya susah. Musa minta saudara kandungnya Harun dijadikan nabi. Untuk siapa? Untuk mendakwahi Fir'aun dan orang-orang hebatnya. Fir'aun itu punya perdana menteri namanya Hamam. Di Quran dijelaskan. Hamam itu jago semuanya. Politik iya, ekonomi iya, semuanya itu tangan kanannya Fir'aun. Nah, kemudian singkat cerita, di langit kelima itu ketemu Harun, nabi yang paling ulung, orator
debat jago debat. Itu di antara mukjizat Nabi Harun. Kemudian lanjut di langit ke-6 berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi yang paling gagah, yang paling macu kalau kata anak muda sekarang. Jamaah rahimakumullah, Musa itu sempat bukan sedih, bukan iri ya, gibtoh lah. Karena dia tahu bahwa ternyata Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW ini pengikutnya sangat banyak dan paling banyak masuk surga. Sehingga kata Musa, kalau seandainya aku dihidupkan kembali, aku ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Musa ini gagah, perkasa, luar biasa. Nabi juga dalam sebuah riwayat dikatakan kaget. Siapa ini Jibril? Alangkah gagahnya laki-laki. Itulah Musa alaihissalam. Terus jamaah rahimakumullah lanjut ke langit ke-7. Bertemu dengan moyangnya, mbahnya. Nabi kita itu kalau diturunkan ke atas nanti sampai kepada Ibrahim alaihissalam dari sisi Ismail alaihissalam. Kalau Isa itu dari sisi Ishak alaihissalam. Karena Ibrahim punya dua anak, Ismail dan Ishak. Nah, jamaah rahimakumullah, kata Rasulullah, aku dapati seorang laki-laki yang mirip denganku. Dia sedang bersender di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu kata para ulama posisinya sejajar dengan Ka'bah. Kalau Ka'bah tempat manusia tawaf di muka bumi, kalau Baitul Ma'mur tempat para malaikat tawaf. Baitul Ma'mur, Musa sedang bersender di Baitul Ma'mur. Ya. Kemudian setiap hari kata Rasulullah masuk untuk tawaf itu 70.000 malaikat, kemudian pergi besoknya ganti lagi 70.000 malaikat, terus sampai hari kiamat tiba. Maka jumlah malaikat dibanding manusia jauh lebih besar. Dulu udah kita bahas, malaikat yang nyeret neraka jahanam saja jumlahnya 4,9 miliar. Di tiap langit itu kata Rasulullah tidak ada jarak satu jengkal kecuali ada malaikat. Rapat, ada yang sujud, ada yang ruku, ada yang semua sedang bertasbih, sedang memuji Allah. Berderit-derit bunyi langit itu kata Rasulullah. Kayak rumah papan lantai 2, kita naik bareng-bareng, kita main di sana, maka bergerak-gerak. Saking beban berat yang ditanggung oleh langit karena banyaknya para malaikat. Nah, jamaah rahimakumullah, sampai di langit 7 ini berjumpa dengan Ibrahim alaihissalam. Sedang nyender di Baitul Ma'mur. Kemudian bicara, ditanya itu siapa itu? Jibril. Itu adalah Ibrahim alaihissalam. Dikelilingi para banyak anak-anak kecil. Hadisnya seperti itu. Dia menjaga dalam tanda petik anak-anak yang meninggal sebelum baligh dalam perlindungan perawatan penjagaan Ibrahim alaihissalam. Baik anak orang Islam maupun non-Islam. Kemudian sampai di situ Nabi dipertunjukkan oleh Allah Jibril ke wujud aslinya. Selama perjalanan tadi wujudnya biasa seperti manusia, tapi ketika sampai di langit ke-7 di Sidratul Muntaha, Jibril menampakkan wajah aslinya, bentuk aslinya, malaikat bersayap. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa. Itu dalil Qur'annya. Dan sungguh telah ditampakkan kepada Rasulullah Jibril dalam rupa yang asli, ya, bersayap. Kemudian inda Sidratul Muntaha, ketika di Sidratul Muntaha. Sidr itu pohon bidara, tapi beda dengan bidara yang kita tanam di kota bumi. Bidara daunnya selebar-lebar kata Nabi kuping gajah. Indahnya, cantiknya pohon itu tak bisa digambarkan dengan kata-kata kata Nabi. Pohon sidr, Sidratul Muntaha. Kemudian di situ Jibril menampakkan dirinya dalam wujud yang asli.
Indaha jannatul ma'wa. Di dekatnya kata Al-Quran mengatakan ada surga ma'wa, jannatul ma'wa. Maka Nabi nanti di Mi'raj ini diperlihatkan keadaan surga, keadaan neraka. Diperlihatkan. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Jibril mengatakan, ya Muhammad, aku bisa mengantarmu hanya sampai sini. Inda sidratul muntaha. Di sidratul muntaha. Nabi naik lagi ke atas kuasa Allah. Jadi pertemuan perintah sholat itu bukan di Sidratul Muntaha, tapi naik lagi. Yang hanya Rasulullah yang diberi kemampuan. Jibril pun sang malaikat yang paling kuat nggak diberi kemampuan oleh Allah untuk berjumpa dengan Allah, tapi secara tidak langsung. Pendapat yang paling kuat, nurun ala nur, dibatasi cahaya yang terang. Jadi pembicaraannya itu hanya lewat suara tanpa bertatap muka langsung. Karena perjumpaan dengan Allah itu nanti di surga. Jamaah rahimakumullah. Jadi naik lagi ke atas lagi untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Yang awalnya 50 waktu. Bayangkan. Kalau 50 waktu, nggak sempat kita deres karet ya. Baru dapat 10 batang, udah azan lagi. Nggak sempat kita, apa namanya itu, dodo sawit. Baru dapat sebatang, sudah azan lagi. Nah, diantaranya inilah peran Musa alaihissalam. Ketika Nabi turun dengan Ibrahim, nggak ada pertanyaan. Kalau Musa ini, kalau kisah dari para ulama terdahulu memang suka tanya, Musa ini nabi yang paling apa ya, pengen tahu gitu, semua ditanyakan. Pengen berjumpa dengan Allah, ya Nabi Musa yang pertama kali pengen jumpa dengan Allah. Nabi lain nggak ada minta berjumpa dengan Allah. Musa yang pengen berjumpa dengan Allah. Ya Allah, aku pengen ketemu kamu ya Allah. Yang itu kalau kita baca di Bukit Tursina itu ya. Nah, jamaah rahimakumullah. Kata Musa, apa ya Muhammad? Diperintahkan kepada umatku untuk sholat 50 waktu sehari semalam. Kata Musa, Muhammad, nggak akan mampu umatmu. Umatku besar-besar, tinggi besar, nggak mampu, apalagi umatmu. Ini penjelasan para ulama ya. Mintalah keringanan kepada Tuhan kita. Naik lagi, turun, naik lagi, turun lagi. Akhirnya 5 waktu. Masih Musa ngengkel. Ya Muhammad, minta lagi keringanan. Kata Rasulullah, ya Musa, aku malu sama Tuhan kita. Udah bolak-balik. Nah inilah jamaah rahimakumullah, hikmah terbesar dari Isra Mi'raj. Di samping tadi dalam rangka menghibur Nabi, dalam rangka menunjukkan sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, yang paling puncak hikmahnya adalah perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, yang 1 waktunya dikalikan 10, maka pahalanya sama dengan 50 waktu. Al-hasanatu bi asri amsalihah. Satu kebaikannya, satu sholat itu dilipat gandakan 10 kali lipat, berarti 50 kali lipat. Nah, jamaah rahimakumullah, ini keistimewaan ibadah sholat. Nggak ada ibadah dalam Islam yang perintahnya di atas langit ketujuh, di atasnya lagi. Langsung dari Allah kepada Rasulullah tanpa perantara malaikat Jibril. Ini istimewanya sholat. Maka kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ini kata beliau, siapa saja yang meninggalkan sholat secara sengaja, dosanya lebih besar dari 5 dosa besar. Ini kata ulama besar Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dosa meninggalkan sholat secara sengaja lebih besar dari dosa membunuh, mencuri, merampok, berzina, dan minum minuman keras. 5 ini akbarul kabair, dosa-dosa besar. Maka kita jelaskan sama anak kita, nggak usah sungkan, nggak usah ragu. Nah, menurut ulama besar, kalau nggak apa namanya, dosa meninggalkan sholat secara sengaja lebih besar dari dosa membunuh. Kamu nggak berani kan bunuh orang? Nggak apa, takut saya. Lebih besar daripada mencuri, daripada merampok, daripada berzina,
daripada minum minuman keras. 5. Saya pasang di sekolahan saya, dimanapun saya ngajar, saya pasang bannernya gede-gede. Mengapa sholat begitu penting? 1, 2, 3, 4, 5, 6, terakhir itu. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada 5 dosa ini, kecuali dosa meninggalkan sholat secara sengaja. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau nggak disampaikan, ya orang banyak anggap enteng. Nggak apa-apa, nggak sholat, nggak mencret kok, biasa aja, sehat. Iya. Bahkan kalau dalam hadisnya itu, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarakas shalah, wa man tarakaha faqad kafara. Pembeda antara muslim mukmin dengan kekafiran dan kesyirikan adalah sholat. Barang siapa meninggalkan sholat secara sengaja, tidak ada penyesalan di hatinya, sungguh dia telah kafir. Bukan berarti dia murtad, makna hadis ini. Artinya perilakunya sama seperti orang kafir. Karena orang kafir nggak sholat. Jamaah rahimakumullah, itu puncak dari peristiwa Isra Mi'raj, adanya perintah sholat. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Bangunan tanpa tiang tidak akan berdiri. Maka orang yang mengaku dirinya Islam, supaya Islam tegak pada dirinya, dia harus laksanakan sholat. Jamaah rahimakumullah. Jadi inilah ibadah yang paling utama ketika kita mengakui diri kita ini orang Islam. Nggak ada. Maka kawan-kawan jamaah tabligh itu nggak ada dakwah lain kecuali mengajak sholat, sholatlah, sholatlah. Banyak kalau kita bicara bab sholat, banyak sekali hadis-hadisnya. Ancamannya memang sangat-sangat mengerikan ya. Nah, tugas kita sebagai orang tua tentu memastikan bini kita, anak kita, mantu kita sholat. Memastikan, kalaupun nggak bisa kita paksa, tetap dengan ucapan kata-kata nasihat, sampaikan ancamannya. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, ulama besar, saking pentingnya sholat itu, meninggalkannya secara sengaja, dosanya lebih besar dari 5 dosa besar. Disampaikan oleh ustaz-ustaz sekarang juga. Kenapa? Karena banyak orang yang mengentengkan sholat. Nggak apa-apa kok nggak sholat. Biasa aja tuh, wawa itu nggak sholat makin kaya. Sholat memang bukan untuk kaya. Sholat itu sebagai manifestasi perwujudan bahwa kita orang Islam. Wujud Islam itu menegakkan sholat. Kenapa? As-salatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama. Barang siapa menegakkan salat, dia telah menegakkan agamanya. Barang siapa meninggalkan salat, dia telah merobohkan agamanya. Kita jamaah rahimakumullah, kalau ada orang gila ngerobohin masjid kita, mecahin kaca, sekampung kita buru dia, kita gebukin mungkin. Padahal dia hanya mecahin kaca masjid. Dia bukan merobohkan agama, hanya merobohkan bangunan masjid, mungkin mecahin kaca. Tapi orang sekampung ngamuk semua. Sementara anaknya di rumah makan tidur nggak sembahyang, dia tenang-tenang saja. Ya kan? Banyak orang tua yang ibadahnya bagus, tapi anaknya subuh nggak sholat. Jumatan nongkrong, maghrib ngelayap, lalu bapaknya tenang-tenang saja, dikira aman-aman. Enggak, karena anak kita tanggung jawab kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kata Nabi, tiap-tiap kalian itu pemimpin. Kalian akan diminta pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang kalian pimpin. Anak kita di bawah kekuasaan kita. Artinya, kok bisa kita marah sama orang gila hanya mecahin kaca masjid, sementara yang merobohkan agama kita kasih tempat tidur, kita kasih makan, kita beliin pakaian. Paradoks. Kata orang sekarang is paradoks. Aneh. Kamu marah, masjidmu dilempar sama orang, tapi kamu biarkan di rumahmu menghancurkan agama. Bukan menghancurkan masjid. Masjid menghancur bisa diganti. Tapi menghancurkan agama, ini merobohkan agama. Dan hari ini jamaah rahimakumullah,
Coba lihat hari Jumat, berapa ratus anak-anak muda nongkrong pinggir jalan enggak Jumatan. Sebuah hal yang harus menjadi perhatian kita. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi istimewanya sholat dari perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Beliau pulang, turun, kemudian di perjalanan dari Palestina ke Mekah, banyak kisah-kisahnya, panjang sekali. Sempat ketika beliau akan jalan itu, waktu berangkat dikejar oleh jin Ifrit, membawa obor besar, api besar, ingin menghancurkan Nabi. Tapi dengan pertolongan Allah, dengan doa yang diajarkan Jibril, akhirnya terjungkal. Ifrit adalah jin yang paling kuat. Seluruh bangsa jin yang paling gagah itu ya jin Ifrit. Nah, jamaah rahimakumullah, diperlihatkan juga, ini lupa saya, diperlihatkan juga seorang wanita yang berdandan bersolek, udah tua renta tapi masih menghias dirinya supaya kelihatan cantik. Kata Rasulullah, ya Jibril, apa maknanya itu? Perempuan tua tapi dandan terus supaya terlihat cantik. Kata Jibril, itulah dunia. Dunia ini senantiasa mempercantik dirinya dengan hiburan, dengan teknologi, ya kan? Lihatlah, gedung, tempat hiburan, pesawat, teknologi makin canggih. Padahal dunia ini menuju kepada kehancuran. Itu kinayahnya, kiasnya. Wanita tua kan gak lama lagi mati secara umur, tapi dia tetap mempercantik dirinya untuk dikejar orang lain. Begitu dunia. Dunia ini mempercantik dirinya dengan hiburan, makan-makan, ya, tempat pelesiran, tempat wisata, diperindah, dipercantik. Orang memburunya. Healing bahasa sekarang. Kamu udah datang belum pantai Kalianda yang baru? Wow, bagus bener bro. Padahal dunia ini menuju kepada fana, menuju kepada kiamat. Itu diperlihatkan Rasulullah. Itulah kata Jibril, dunia yang berhias terus sehingga orang memburunya, berebut ngejar dunia itu. Nah, diperlihatkan juga kepada Rasulullah SAW. Ketika perjalanan itu, ada seorang laki-laki yang mikul kayu bakar. Tertatih-tatih dia mikul setengah mati. Ada lagi kayu lagi, diangkat lagi. Tambah parah dia ngangkatnya, tambah berat. Ada lagi ketemu kayu, diangkatnya lagi, dipikulnya lagi. Kata Rasulullah, ya Jibril, ini apa maknanya? Itu adalah umatmu Muhammad yang di dunia ini diberi satu jabatan amanah, masih minta jabatan yang lain. Ya, jabatannya banyak, bisa 4-5 jabatan. Padahal dia nggak mampu menunaikan amanah itu. Sudah terseok-seok jalannya. Banyaklah di dunia kayak hari ini. Semua di tangan dia. Ketua ini, ketua itu, ketua ini, ketua itu. Jalan nggak. Ambisi terhadap jabatan. Nah, jamaah rahimakumullah, inilah peristiwa yang luar biasa yang Nabi SAW ketika pulang menceritakan kepada orang-orang kota Mekah, semua sebagian besarlah mentertawakannya. Nggak mungkin, mustahil, impossible. Hanya yang paling yakin Abu Bakar As-Siddiq. Sayangnya waktu itu agak telat. Abu Bakar rumahnya di luar kota Mekah. Orang sudah heboh di Jabal Qubais. Nabi suruh cerita di depan banyak orang-orang kota Mekah, diketawain. Kalau gini nih, kata Abu Lahab atau Abu Jahal, tinggal satu orang lagi. Kalau satu orang ini nggak percaya, habis dakwah Nabi. Ternyata satu laki-laki ini mengatakan, lebih dari itu yang dialami Muhammad SAW, aku percaya. Jangankan hanya itu, lebih dari itu aku percaya. Kenapa? Karena Rasulullah nggak pernah berdusta selama hidupnya. Gelarnya Al-Amin, terpercaya. Demikian jamaah rahimakumullah sekilas tentang Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.